Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Fitri dengan NIM 1908 101038 dari kelas PAIA. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI dengan dosen pengampu Ibu Siti Maria Munjiat, SSMPDI. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pertanyaan pertama. Media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi fungsi dan perannya dalam membantu proses pembelajaran. Jelaskan pernyataan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Menurut saya, pernyataan di atas tentang segi kecanggihan media, jika tidak tahu atau tidak memiliki fungsi dan perannya, salah satunya yaitu untuk membantu dalam proses pembelajaran, maka akan sia-sia dalam penggunaannya. Karena penggunaan media dalam proses pembelajaran memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran juga memiliki fungsi untuk mempercepat pembelajaran. Artinya, dengan adanya media, peserta didik atau siswa dapat secara mudah atau cepat menangkap tujuan dan bahan ajar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan penggunaan media juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Artinya, pada umumnya hasil pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran akan lebih menggendap lama kepada peserta didik, sehingga kualitas pembelajaran akan lebih bernilai tinggi. Selaras menurut M. Signol mengemukakan dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction, mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama, mengubah titik pembelajaran formal. Artinya, dengan media pembelajaran yang tadinya bersifat abstrak menjadi konkret, yang tadinya bersifat teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Artinya, dengan penggunaan media pembelajaran, peserta didik akan lebih memusatkan proses pembelajarannya melalui media tersebut, sehingga apabila penggunaan media yang tepat dan menarik, maka proses atau membangkitkan motivasi belajar kepada peserta didik sangatlah kuat. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman peserta didik dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, sehingga penggunaan media ini dapat memperjelas dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, memberikan stimulasi belajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran, rasa keingintahuan peserta didik akan meningkat. Nah, sehingga dengan penggunaan media akan merangsang rasa keingintahuan peserta didik. Nah, jadi sangat penting sekali bahwasanya penggunaan media dalam pembelajaran tidak hanya dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi dari fungsinya serta peranannya dalam suatu pembelajaran. Karena dengan kita mengetahui bahwasannya fungsi media pembelajaran akan menimbulkan atau akan mempermudah dalam proses membantu atau sebagai sarana bantu untuk menyampaikan tujuan atau bahan ajar kepada peserta didik. Soal yang kedua, mengapa diperlukannya perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran? Coba
baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Secara umum, manfaat perencanaan pengembangan menggunakan media adalah untuk memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga dalam suatu proses pembelajaran akan terjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sedangkan manfaat perencanaan dari segi kekhususan yaitu menggunakan media adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Artinya, dengan perencanaan pengembangan media, kita akan mengetahui bagaimana kedepannya agar semua penyampaian materi sistematis. Pengembangan media pembelajaran sangatlah penting karena penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi sangatlah penting untuk membentuk keefektifan proses penyampaian atau proses pembelajaran atau penyampaian materi, pesan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Nah, dari sumber yang saya baca yaitu buku Pengembangan Media Pembelajaran karya Cecep Kusnandi, MPD, bahwasannya tahapan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang akan memahami media yang dikembangkan, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik, serta mengembangkan butir-butir materi sesuai tujuan dan pengembangan garis besar pengembangan media. Sehingga dengan adanya perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Pertanyaan nomor 3. Tahap pelaksanaan adalah yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran. Jelaskan tahap-tahap pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran saya juga mendapatkan sumber dari buku Pengembangan Media Pembelajaran karya Cecep Kusnandi. Di sini ada 5 tahap pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya, kebutuhan dalam proses pembelajaran, kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakter siswa, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan kekhasannya. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya, itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Artinya, penyusunan rumusan butir-butir adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Yang terakhir, mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dari media yang digunakan, hingga para pengguna, khususnya peserta didik, akan mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Nah, seperti itu. Pertanyaan nomor 4. Tahapan paling akhir dari pengembangan media pembelajaran yaitu evaluasi. Mengapa dibutuhkannya tahapan evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran? Jelaskan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, menurut Kurniawati, bahwasannya evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah dilaksanakan atau suatu program telah dicapai. Nah, selaras juga menurut Sudjana, bahwasannya evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Sehingga sangat dibutuhkan evaluasi dari pengembangan media pembelajaran tersebut karena evaluasi sangat menentukan pembinaan pendidikan selanjutnya untuk anak didik kita, sehingga evaluasi mutlak diperlukan dalam suatu proses ajar mengajar untuk menilai tolak ukur kemampuan keberhasilan atau tidaknya metode yang digunakan. Nah, tujuan evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran juga mengetahui nilai suatu kegiatan, untuk mengetahui nilai suatu produk atau sistem, untuk memperoleh informasi dalam rangka pembuatan keputusan dalam suatu produk atau media baru, untuk media baru pada saat evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan program yang sedang dikembangkan, dan untuk melihat apakah media menjadi lebih efektif, efisien, menarik, dapat digunakan dan dapat diterima. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pembelajaran PAI dan Budi Pekerti? Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor terakhir ini atau nomor 5. SLB merupakan sekolah luar biasa, lembaga pendidikan khusus yang menangani pendidikan untuk peserta didik yang memiliki ketidaksempurnaan fisik atau salah satu dari organ tubuhnya tidak berfungsi. Nah, batasan-batasan bahwa anak tergolong luar biasa atau cacat mental berkelainan adalah anak yang menyimpang dari rata-rata atau normal, di mana mereka memiliki masalah pada mental, kemampuan sensoriknya, perilaku sosialnya, emosionalnya, pun kemampuan komunikasi. Maka dari itu, anak yang berkebutuhan
anak yang berkebutuhan khusus butuhkan media dalam pembelajarannya. Media pembelajaran dalam lembaga SLB ini adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengefektifkan proses komunikasi. Nah, komunikasi, materi, informasi, dan pesan-pesan pembelajaran. Sehingga media pembelajaran sangat penting bagi peserta didik ABK. Dikarenakan memiliki kesulitan dalam proses belajar sehingga butuhkan media yang konkret untuk memahami materi yang abstrak, membangkitkan motivasi dan menarik perhatian, memfungsikan seluruh indranya, mendekatkan dunia teoritis dengan realita, meningkatkan terjadinya interaksi dan diskusi, menyajikan informasi belajar yang dapat diulang-ulang dengan penggunaan media tersebut. Dalam penggunaan media untuk SLB ini diutamakan berupa visual aids. Ketersediaannya cukup dan layak dipakai. Contohnya, beberapa media yang digunakan adalah media pembelajaran audiovisual aids, bentuk gambar diam, poster, flashcard huruf hijaiyah. Penetapan pemilihan media setidaknya harus memperhatikan analisis kesesuaian, kondisi guru, siswa, dan lingkungan, serta karakteristik atau sifat media yang meliputi dapat dilakukan, menarik, bermanfaat, susunan keunikan, tepat, dan prinsip kemudahan belajar siswa. Nah, pengembangan media pembelajaran PAI berdasarkan kondisi modalitas belajar ABK atau anak berkebutuhan khusus dapat diperhatikan terlebih dahulu. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ABK dengan keterbatasan penglihatan lebih tepat bila digunakan jenis media dan media audio. Dengan keterbatasan pendengaran, lebih tepat menggunakan media cetak seperti gambar dan lain-lain. Anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan mental lebih tepat menggunakan jenis multimedia dan konsep dan benda konkret. Nah, yang kedua, anak berkebutuhan khusus usia prasekolah lebih sesuai menggunakan media objek nyata atau replika dari objek. Anak berkebutuhan khusus usia dewasa seperti tingkat SDBL, SMBL dapat digunakan media yang lebih abstrak, antara lain gambar, cetak model,
yang sesuai dengan kekhususannya. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus yang mengembangkan kemampuan belajar, keterampilan, lebih tepat menggunakan media situasinya nyata. Anak berkebutuhan khusus yang akan mengembangkan kemampuan belajar keterampilannya lebih tepat menggunakan media situasi konkret. Media situasi nyata. Anak berkebutuhan khusus yang akan mengembangkan kemampuan pemahaman konsep lebih tepat menggunakan VCD karena akan memberikan gambaran nyata tetapi memerlukan pemahaman pikir untuk memaknai isi materi dalam program VCD tersebut gitu. Nah, alhamdulillah mungkin itu pertanyaan dan jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.